Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari W.Adi atau Wear Indonesia. Di video Quick Hits kali ini gue akan memberikan perbandingan spek antara Garmin Fenix 7 Pro Sapphire Solar jika dibandingkan dengan jam flagship juga dari merek yang berbeda yaitu Coros Vertix 2. Kira-kira bagaimana perbandingannya? Let's check it out. Oke, langsung aja kita ngomongin terkait desain dan materialnya. Tapi disclaimer dulu, ini adalah video Quick Hits ya teman-teman. Buat yang belum familiar, kalau video Quick Hits ini lebih tujuannya itu menginfokan perbedaan spesifikasinya. Untuk keakuratan dan nanti experience lebih lanjut, gue akan tuangkan di video lanjutannya, entah itu short term review atau long term review ataupun product battle. Oke, langsung aja. Pertama untuk secara ukuran, nah yang perlu lu ketahui yaitu Fenix 7 Pro Sapphire Solar ini memiliki beberapa size. Nah, di mana kalau yang gua ini adalah size yang biasa yaitu di tengah yaitu 47 mm. Lu bisa lihat di sini side by side dengan si Vertix 2. Sedangkan kalau misalnya lu mau yang lebih kecil itu ada yang di sekitaran 42 mm dan yang besar yaitu yang X yang ukurannya tuh 51 mm. Nah, lu bisa lihat di sini kalau samping-sampingan antara si Fenix 7 Sapphire Solar Fenix 7 Pro Sapphire Solar dengan si Vertix 2. Dua-duanya terlihat kokoh dan ini juga kalau secara tampilan ada sedikit perbedaan di bagian sini, lu bisa lihat ya. Di bagian si Fenix 7 yang Pro itu semuanya udah ada lampu ya. Jadi bisa dilihat di sini, ini bisa nyala. Sedangkan kalau misalnya si Vertix ya nggak ada gitu. Dan kalau misalnya ngomongin secara desain juga ada sedikit perbedaan antara tombolnya, dimana kalau misalnya tombolnya si Vertix 2 di sini lu bisa lihat cuman ada tiga tombol di sini. Ada 3 tombol dan di tengahnya ini adalah digital crown yang bisa digeser-geser seperti ini. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk si Fenix yaitu ada 5 tombol di mana itu 3 di kiri dan 2 di kanan seperti ini. Dan secara berat ini boleh dibilang jam yang kalau dibilang berat ya nggak berat-berat amat, tapi kalau dibandingkan dengan kayak jam-jam lari misalnya kalau Coros Vertix 2 ini dibandingkan dengan si Pace 2 jelas ini terasa lebih berat. Sedangkan kalau si Fenix dibandingkan dengan si yang jam khusus larinya Forerunner ini jelas terasa lebih berat. Nah, gue kasih lihat aja side by side kalau ditimbangannya kurang lebih beratnya seperti ini. Keduanya juga memiliki sedikit perbedaan nih antara pixelnya, di mana kalau misalnya Vertix 2 itu 280 x 280 pixel, sedangkan kalau misalnya si Fenix 7 Pro Sapphire Solar ini 260 x 260. Nah, untuk on papernya gue langsung tampilin aja di sini ya untuk lebar layar dan teman-temannya. Nah, gue langsung kasih lihat aja kalau misalnya secara layar juga mereka keduanya tuh touchscreen ya. Jadi gue kasih lihat sini tinggal digeser-geser. Begitu juga dengan si Fenix. Jadi seperti ini. Semoga lu bisa melihat perbedaannya. Dan secara material dua-duanya ini boleh dibilang adalah jam yang cukup rugged atau boleh dibilang badak lah ya. Kenapa? Karena ini terbuat semuanya mostly itu dari titanium ya. Dimana dari bezel, ini juga si Fenix juga dari titanium. Terus juga sampai ke bagian cover atau bagian belakang. Nah, yang membedakan adalah dari hal material. Kalau untuk si Fenix 7 Pro Sapphire Solar, karena dari namanya juga udah tercermin ya, itu ada solarnya. Di bagian atas sini, semoga lu bisa lihat di kamera, yaitu ada semacam layar itu kayak semacam solar panel gitu ya. Sedangkan kalau misalnya untuk Vertix 2 sama dalam hal materinya aja. Jadi si Fenix 7 Sapphire Solar kan namanya obvious ya ada Sapphire-nya. Nah, si Vertix 2 ini juga terbuat dari Sapphire, tapi bedanya tidak memiliki solar panel. Tapi secara overall dua-duanya ini cukup sama-sama badak karena banyak dilapisi oleh bahan-bahan keras seperti titanium. Sekarang kita ngomongin health and activity tracking features, di mana dua-duanya pastinya memiliki sensor heart rate. Lu bisa lihat kalau yang belum terlalu tahu tentang heart rate sensor, ini bisa lihat ya di sini ada semacam kayak sensor, memang bentuknya berbeda ya satu sama lain. Nanti kalau misalnya untuk keakuratan gue baru bisa ngomong di video selanjutnya. Nah, tapi kalau misalnya yang lu sempat juga nanya, ini kalau buat berenang dua-duanya bisa atau enggak? Jelas jawabannya bisa, dan pada saat berenang juga itu juga ada yang namanya underwater heart rate sensor. Jadi si sensor ini tidak hanya bekerja pada saat kayak misalnya lu lari, tapi juga pada saat lu berenang itu juga bisa.
Selanjutnya adalah fitur HRV atau Heart Rate Variability. Nah, dua-duanya itu ada tapi sedikit berbeda pengaplikasiannya. Gue mulai dulu dengan si Vertix 2, dimana kalau misalnya di Vertix 2 itu sifatnya itu on demand, dimana pada saat lu pencet seperti ini, makanya lu harus duduk dan pada saat lu pakai dan touch bezelnya itu dia akan mengeluarkan data Heart Rate Variability atau HRV. Sedangkan kalau misalnya untuk si Fenix 7 Pro Sapphire Solar itu pada saat lu buka widgetnya itu sifatnya bukan secara on demand, tapi melainkan lu pakai selama lu udah tidur, dan dimana juga lu akan mendapatkan data seperti baseline dan data-data seperti ini. Jadi kayak average. Jadi sama namanya tapi sedikit beda pengaplikasiannya. Selanjutnya dua-duanya juga memiliki SPO2, tapi sama pengaplikasiannya dengan si HRV yang agak sedikit berbeda. Dimana kalau misalnya gue kasih tahu dulu di Fenix 7 Pro Sapphire Solar itu pengaplikasiannya itu bisa manual check, dimana lu bisa kayak pada saat lu pakai terus baru dia cek SPO2-nya, atau enggak pas during sleep seperti yang tulisan di sini, dan atau enggak sepanjang hari, tapi itu tentunya akan menguras baterai ya. Nah, sedangkan kalau misalnya di Vertix seperti yang lu tadi udah lihat di HRV, jadi seperti ini juga oximeter ya, dia lu harus pakai dan itu sifatnya cuman kayak manual check gitu. Dan keduanya juga memiliki yang namanya accelerometer, gyroscope, dan juga barometric altimeter yang implikasinya untuk activity tracking, yaitu dua-duanya bisa menghitung jumlah anak tangga yang sudah penggunanya lewati pada hari tersebut. Nah, selanjutnya yang ada hubungannya dengan kayak health tracking, gue mau ngebahas terkait kalau misalnya salah satu jam ini bisa memberikan kayak kekeran tuh kayak level stress lu seperti apa gitu, seperti itu. Nah, untuk hal ini si Vertix 2 itu sayangnya sampai saat video ini dibuat sih belum ada update widget yang bisa memberikan data stress seperti itu ya. Tapi kalau misalnya Garmin udah dari dulu ada yang namanya stress, dimana lu bisa lihat seperti ini, lu bisa ngecek secara saat ini dan secara average stressnya seperti apa. Dan kalau misalnya ngomongin terkait health juga, itu ada namanya di Garmin Fenix 7 Pro Sapphire Solar itu adanya health snapshot. Jadi misalnya lu kayak ngerasa, kayaknya gue lagi kurang ngerasa enak badan atau deg-degan. Nah, mungkin ini bukan alat kesehatan atau klinis, ini hanya alat rekomendasi, tapi setidaknya mungkin bisa memberikan bantuan sebelum lu kayak mikir macam-macam gitu ya. Tapi at least ya kalau udah kenapa-napa tentunya pasti harus mendapatkan pertolongan profesional. Ini cuman fitur dan ini bukan alat kesehatan. Lagi-lagi gue disclaimer. Nah, ini dia ada namanya health snapshot, di mana itu kalau misalnya lu pakai, dia akan memberikan namanya juga snapshot ya, kayak gambaran terkait kesehatan lu. Maksudnya kesehatannya variabelnya apa aja, itu di mana lu measure, duduk straight dan hold still for 2 minutes. Dimana nanti nggak cuma tingkat stresnya, tapi kayak dari heart rate-nya, terus kayak dari respirasinya bakal dikasih lihat. Jadi lu bisa memberikan kayak kayak penilaian nih, sebenarnya gue emang lagi kenapa sih secara stres, secara health kayak gitu sih, secara heart rate maksudnya, sorry. Keduanya tentunya bisa yang namanya sleep tracking, tapi pengaplikasiannya atau penyajian datanya agak sedikit berbeda. Di mana kalau misalnya di Vertix 2 ini ya udah seperti ini, kayak ada gue ngomong di jam ya, kayak penjabarannya juga cukup singkat. Jadi kayak sepertinya awake, REM, light, dan deep gitu ya. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau misalnya di Garmin ini sedikit lebih deskriptif ya. Ini seperti ini, lu ada skornya, terus durasinya sama, terus ada kayak kualitatifnya, dan ada sleep score, dan ada sleep stage secara average. Dan perbedaannya adalah lu bisa melihat efeknya pada keseharian lu, misalnya untuk kayak body battery. Jadi intinya body battery semakin skornya tinggi, berarti kayak ibaratnya tuh badan lu punya baterai tuh semakin punya tenaga atau tercharge karena tidur yang baik. Dan kalau ada hubungannya sama
latihan itu bisa tercermin dengan kalau misalnya lu ngelihat training readiness. Dimana kalau misalnya training readiness-nya rendah, ada salah satu variabelnya mungkin lu kurang cukup istirahat atau kurang tidur. Tapi kalau misalnya lu tidurnya cukup, mungkin training readiness-nya skornya lebih baik. Tapi tentunya variabelnya nggak cuma tidur, mungkin ada recovery dan lain-lain. Selanjutnya adalah sport and training features. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang suka nanya untuk jam ini apakah baik itu Vertix 2 atau Fenix 7 Sapphire Solar, ini bisa lari ya, tentunya pasti bisa ya, tapi lari apa aja nih, tentunya kayak lari biasa, lari trail, lari track, itu semuanya bisa. Dan tidak hanya itu, karena ini jam tier tertinggi, dia juga bisa yang namanya multisport. Multisport itu maksudnya apa? Jadi kayak olahraga, beberapa olahraga dalam satu profil yang bersamaan itu bisa, misal atau enggak kayak gampangnya tuh triathlon itu bisa. Jadi gue bisa kasih lihat sini juga. Itu semuanya bisa dilakukan, termasuk juga dengan berenang. Berenangnya nggak cuma di kolam tentunya, tapi juga berenang misalnya di open water swim gitu. Jadi asalkan bukan buat diving ya teman-teman gitu. Jadi gue mau kasih lihat misal kalau outdoor ada hike dan macam-macam. Jadi ini memang kalau buat teman-teman yang suka olahraga, entah itu lari, sepedaan, kayak trail atau running, trail running ataupun sepedaan dan teman-temannya, itu semuanya bisa ya. Jadi secara sport profile memang karena ini keduanya juga jam flagship dari masing-masing brand, ini dimanjakan banget nih sport profile-nya. Nah, tapi yang agak sedikit membedakan, kalau misalnya di Fenix 7 Sapphire Solar ini ada sedikit fitur yang mungkin nggak ada di Vertix 2, misalnya kayak golf. Jujur untuk golfnya gue juga belum eksplor lebih banyak, tapi sepengetahuan gue untuk si fitur golf yang di sini tuh sifatnya nggak selengkap kalau dibandingkan dengan seri yang dikhususkan oleh Garmin untuk golf, yaitu namanya Garmin Approach gitu ya. Jadi tapi lu tetap bisa menemukan golf di di other nih golf di Garmin Fenix 7 Pro Sapphire Solar. Nah, masih ngomongin terkait activity profile atau sport profile, tentunya keduanya juga buat untuk angkat beban atau enggak strength training atau gym ya. Nah, tapi yang membedakan adalah kalau misalnya di Vertix 2 itu dia itu pada saat lu ingin latihan beban atau strength training, itu dia akan nanya muscle group mana atau enggak bagian tubuh mana yang akan lu lagi pengen workout gitu. Jadi itu cukup membantu ya untuk memberikan kayak fokus itu kemana sebenarnya yang di tracking pada saat lagi workout. Sebentar, gue cek dulu ini di sini. Nah, di sini strength. Nah, pada kita saat start ini ada whole body, shoulders, terus ada chest, back atau core dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau misalnya dari Garmin ya udah kalau start dia akan start seperti ini aja gitu. Mau lu chest press, mau lu lagi shoulder press, itu nggak ditanyain seperti itu. Buat beberapa orang menurut pendapat gue itu cukup lumayan penting ya mungkin ya seperti itu. Dan tapi kalau misalnya untuk si Garmin keunggulannya menurut pendapat gue secara visual, kalau misalnya untuk beberapa gerakan yang lu nggak tahu, si Garmin Fenix 7 Pro Sapphire Solar ini memiliki animated workout. Nah seperti ini misalnya. Gue mau kasih lihat lu. Nah, misalnya lu nggak tahu yang namanya barbell bench press, ini perumpamaan aja. Lu tinggal nyalakan dan dia bakal ada seperti ini tampilannya. Nah, jadi cukup bisa membantu apalagi untuk gerakan-gerakan yang belum terlalu familiar dengan cara bergeraknya seperti apa. Sedangkan kalau di Vertix 2 itu, sepengetahuan gue sampai video ini dibuat itu sih belum ada yang namanya animated workout seperti ini. Yang selanjutnya adalah sport profile yang ada di Garmin Fenix 7 Pro Sapphire Solar tapi nggak ada di Vertix 2, yang kebetulan gue juga suka pakai, yaitu HIIT. Jadi kalau misalnya lu suka high intensity training, itu sayangnya tuh lebih ada high intensity interval training itu sayangnya lebih ada di Garmin. Nah, bedanya sih sebenarnya nggak terlalu beda, lebih kayak di mana ada HIIT timersnya di sini. Mungkin yang udah suka latihan HIIT udah bisa tahu IMOM, Tabata,
custom ataupun AMRAP. Kecil sih, tapi buat sebagian orang yang mungkin aktivitasnya nggak cuma lari kayak gua, itu cukup penting ya ada activity profile yang namanya HIIT seperti ini. Dan selanjutnya tentunya kedua jam ini juga memiliki wrist based running power. Nah, dimana kalau bisa lihat di sini running power yang Vertix 2 tampilan seperti ini dan nggak beda jauh tentunya si Fenix 7 Pro Sapphire Solar ya namanya juga datanya sama, yaitu power dan average running power. Yang dimana ini sebenarnya nanti gue bisa ngomongin lebih lanjut terkait keakurannya kalau dibandingin dengan actual footpod ya. Oke, selanjutnya selain tadi tentunya ada sport profile yang banyak di kedua jam ini, gue juga mau kasih tahu apa aja fitur-fitur terkait training yang ada di kedua jam ini. Pertama, kalau misalnya yang Vertix 2 itu, lu bisa melihat yang namanya running fitness dan berikut juga dengan race predictornya di Coros Vertix 2. Dan ini tentunya setelah lu udah beberapa kali lari gitu ya. Nah, terus ada juga training load untuk memberikan gambaran kayak sebenarnya training lu seperti apa. Again, ini untuk lebih panjangnya gue bakal ngomong di video selanjutnya. Sebenarnya kalau untuk Vertix 2 tuh di video-video sebelumnya gue udah bahas, tapi kali ini nanti gue bakal lanjutin video ini, semoga ada waktu yang cukup untuk bandingin dengan si Fenix 7 Pro Sapphire Solar. Oke, lanjut. Ini training load, terus juga ada si training status. Jadi kayak intensity trendnya seperti apa, terus base fitnessnya seperti apa, ini bisa teman-teman lihat di sini. Terus tentunya juga ada recovery untuk memberitahu seberapa prima atau enggak seberapa udah recover latihan lu atau badan lu gitu. Oke, lanjut. Kalau bagaimana yang si Fenix 7 Pro Sapphire Solar. Oke, di sini kurang lebih juga ada yang sama, yaitu kalau misalnya ngomongin lari pasti ada VO2 Max, di mana si Coros Vertix 2 itu juga ada, tapi sampai saat video ini dibuat itu bisa dilihat di profil akun Coros lu gitu ya. Jadi sebenarnya tuh cuman perkara kayak penampilan aja lah, penyajian datanya beda. Terus tentunya ada ini juga race predictor sama kayak si Vertix 2. Terus yang sedikit membedakan, gue kasih lihat tuh yang sama kali ya. Yang ini ada juga training status yang di dalamnya ini tentunya ada load-loadnya juga dengan data-data yang disajikan dari Garmin. Jadi intinya sih sebenarnya kalau menurut pendapat gue ini kurang lebih mirip ya. Tujuan dari data-data training ini atau pengolahan data training ini, yaitu bagaimana lu bisa secara strategik melihat training lu gitu. Jadi loadnya itu dan fokusnya itu bisa benar-benar optimal ya. Terus tadi VO2 Max ya, tadi udah. Terus setelah training status ada training readiness. Nah, ini yang cukup gamblang kalau misalnya dari Garmin, yaitu tadi mungkin di segmen sebelumnya gue udah kasih tahu, yaitu dia memperhitungkan faktor-faktornya adalah tidur, recovery time, HRV status, dan juga acute load dan sleep history dan stress history. Nah, itu semua dikalkulasi dan jadiin sebuah metrik yang cukup simple namanya training readiness. Jadi kalau misalnya makin rendah ya kurang baik, semakin tinggi itu makin baik gitu. Nah, ini paling berasa kalau misalnya setelah lu workout hari ini dan terus lu tidur misalnya let's say dapat 8 jam dan 8 jamnya berkualitas, besokannya biasanya berdasarkan pengalaman gue training readiness-nya tuh cukup tinggi ya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah sesuatu yang gue belum temukan di Vertix 2, yaitu adalah Hill Score. Hill Score jadi intinya adalah berdasarkan VO2 Max kita ini pada saat kayak kita nanjak itu sebenarnya tuh seperti apa sih performa kita. Misalnya kan kalau kita lagi trail ataupun kayak lari road pun kan juga kadang ada yang suka kayak nanjak-nanjak gitu ya. Nah, ini dicoba untuk dikalkulasi oleh Garmin dengan adanya Hill Score dan juga ada Endurance Score. Ini ya tentu berdasarkan VO2 Max juga. Terus kita bisa lihat di sini data-datanya seperti ini. Oke, selanjutnya juga yang gue belum temukan di Vertix 2 itu adanya Pace Pro Plan. Itu jujur kalau misalnya gue lagi pengen kayak ada menargetkan suatu pace dalam suatu jarak itu kadang gue pakai. Ini biasanya di lari yang gue pakai.
Ini kita bisa, gue kasih lihat di sini. Nah, di sini ada Pace Pro Plan. Dimana kalau misalnya lu udah siapin course-nya atau rutenya, terus lu udah kayak bikin kalau misalnya tuh lu mau kayak target dari lomba ini seperti apa, maksudnya lari ini seperti pace-nya seperti apa. Nah, itu bisa lu langsung masukin, dimana pada saat kalau misalnya lu lari, lu misalnya dianggap kayak lu nggak bakal nyampe nih dengan kecepatan pace sekarang tuh, average pace-nya nggak sesuai target. Nah, itu tujuannya seperti itu, Pace Pro Plan. Nah, terus selain itu juga yang ada di Garmin tapi belum ada di Coros, yaitu race calendar. Jadi gue udah sering ngomong juga, tapi ini buat teman-teman yang belum tahu. Jadi race calendar sesuai dengan namanya, yaitu untuk ya selain sebagai kalender tentunya, tapi nggak cuma itu doang. Karena kan kalau misalnya di jam Sportwatch biasanya tuh ada training suggestions. Nah, misalnya seperti itu, kita tuh bakal diberikan suggestion yang menyesuaikan dengan race calendar kita. Misalnya besokannya lu udah mau lari half marathon atau maraton, nggak mungkin nih misalnya lu mau kayak cuman kayak lari-lari dikit aja, itu disuruh kayak lari misalnya mendadak interval atau apapun lah. Nah, itu intinya tujuannya dari kalender selain untuk pengingat, tapi juga untuk memberikan saran-saran yang tepat pada saat menuju hari race tersebut gitu. Nah, selanjutnya kalau untuk ngomong GPS and navigation features, ya tentunya karena ini udah jam flagship, ini dua-duanya sudah menggunakan satelit, nah namanya dual frekuensi ya. Dimana kalau misal Vertex 2 juga ya sebenarnya ada pilihannya lebih simpel ya. Kalau misal Vertex standar GPS only, all system on, dan dual frekuensi. Nah, intinya buat yang teman-teman yang belum tahu, kalau misalnya ada lari di daerah kayak yang banyak kayak pepohonan atau kayak banyak kayak tebing-tebing gitu, nah disitulah tujuan dari diciptakannya si multiband untuk mendapatkan keakuratan yang lebih baik. Nah, sebenarnya nggak cuma di situ doang. Kalau misalnya di kayak lu lari di banyak gedung-gedung pencakar langit, nah tujuannya di situ. Tapi kan nanti di video lanjutan gue bakal bisa lebih bahas lagi. Di Garmin Fenix 7 Pro Sapphire Solar juga ada ya. Jadi dia ada GPS only, terus all system, dan all multiband, ini yang paling tinggi. Dan tentunya mau merek apapun kalau namanya pakai yang multiband atau dual frekuensi itu pastinya akan menyerap lebih banyak energi baterai. Nah, selain multiband tentunya kedua jam ini memiliki peta topografi. Nah, intinya kalau misalnya lu suka bingung, perasaan kalau misalnya Coros yang paling entry level, misalnya kayak Coros Pace tuh, itu bukan udah ada map ya. Nah, sekedar biar jelas ya ke teman-teman, kalau misalnya yang ada di yang entry level baik di Garmin Forerunner 55 misalnya, itu petanya nggak seperti ini bentuknya tuh. Jadi cuman kayak misalnya nih kayak yang arrow ini, terus garis di mana garis arah rute yang kita udah taruh di sini kan. Si map ini bisa ada garis karena kan kita udah taruh ya rutenya di sini, salah satu caranya. Nah, itu dia cuman ya udah arrow dan garis. Sedangkan kalau misalnya di Vertex 2 ataupun di Fenix 7 Pro Sapphire Solar ini lu bisa tahu konteksnya. Ini kayak jalanan yang tidak menjadi jalur yang lo rencanakan juga bakal muncul. Jadi lu tahu kayak gue udah sampai sini nih atau sampai mana, konteksnya jelas tuh lu ada di mana gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang suka bernavigasi, apalagi gue selalu bilang gue biasa pakai si map seperti ini kalau misalnya ya gue bukan seorang explorer banget, tapi kalau misalnya lagi liburan ke suatu tempat, gue suka banget untuk kayak lari di pagi hari dan explore nih tempat dengan berlari. Nah, salah satunya kan agak males kalau misalnya kita harus tetap mungkin bawa smartphone, tapi kalau misalnya lihatnya di smartphone terus kan capek ya, keluar masuk. Nah, ini bisa menjadi solusi nih teman-teman. Selain tentunya ya pemakaian utama atau use case utama ya tentunya kalau misalnya teman-teman lagi trail run ataupun lagi kayak eksplorasi atau hiking, nah ini bisa membantu banget gitu. Nah, masih ngomongin terkait navigasi, tapi by the way, ini kedua jamnya ini memiliki storage sebesar 32 GB. Tentunya salah satu kegunaannya untuk ya mendownload peta-peta tersebut ke dalam jam ini. Jadi atau enggak mendownload course lu. Nah, itu salah satu tujuannya. Nah, ngomongin course, kalau yang di Garmin Fenix 7 Pro Sapphire Solar yang gue suka adalah ini sebenarnya bukan
murni punyanya si yang Fenix 7 Pro doang. Tapi dari dulu udah ada fitur ini dan gue suka banget, namanya adalah round trip course. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman udah suka nonton video gue udah suka sering banget mention, yaitu lu tinggal set kayak distance-nya, terus kayak mau ke direksinya kemana, terus lu nanti bakal diberikan course berdasarkan anjuran atau rekomendasi dari Garmin, datanya Garmin gitu. Jadi kan kalau biasa lu bikin dulu di aplikasi, terus lu sync ke jamnya, dan barulah lu ikutin course-nya yang dimana lu udah bikin. Nah tapi kalau lu kadang males mikir dan pengen sifatnya sedikit adventurous, why not coba si round trip course ini. Nah sayangnya fitur yang semacam itu di Coros Vertix 2 tuh belum ada. Sebenarnya sih secara spek pastinya mestinya bisa ya. Nah ini tampilannya seperti ini setelah dikalkulasi. Nah jadi seperti ini. Jadi ada course yang round trip, jadi pergi pulang, start dan finishnya nanti bisa tempat yang sama seperti itu. Dan ya udah lu tinggal arahin aja mau berapa jaraknya. Nah terus kayak mau dari arah kemana seperti itu. Nah selanjutnya untuk smart feature and connectivity-nya, nah kedua jam ini bukan jam yang bisa menggunakan namanya Bluetooth call ya. Maksudnya Bluetooth call itu kalau misalnya lu udah nonton video misal kalau Garmin Venue 3 atau Venue 2 Plus, itu dimana lu bisa kayak pencet-pencet di sini asalkan lu terkonek dengan smartphone. Nah lu bisa ngomong karena dia ada speakernya di jamnya. Nah kedua jam ini tujuannya bukan itu, karena fitur smartwatch-nya ini lebih sifatnya kayak notifikasi gitu ya. Jadi sesimpel kayak notifikasi itu bisa, tapi kedua jam ini bisa menyimpan musik. Cuma kalau misalnya si Coros Vertix 2 ini belum terhubung dengan kayak Spotify. Nah sedangkan kalau misalnya si Garmin Fenix 7 Pro Solar atau enggak intinya Garmin yang bisa musik itu semuanya sudah bisa terhubung dengan Spotify. Jadi memang sedikit PR aja kalau misalnya lo mau pindahin musik, yaitu ya harus dari kayak laptop pindahin ke foldernya si Vertix 2 gitu. Jadi kayak file MP3. Nah sedangkan kalau ini ya lu mostly kan mungkin dari kita memang punya akun Spotify yang selama itu yang premium, lu tinggal like playlistnya dan lu download. Nah gimana tuh cara downloadnya? Nah ngomongin konektivitas. Nah kalau misalnya si Garmin Fenix 7 Pro Sapphire Solar ini konektivitasnya bisa Bluetooth, Wi-Fi, dan juga ANC+. Nah, sedangkan kalau misalnya si Vertix 2 ini hanya Bluetooth dan Wi-Fi. Nah, pada saat lu sedang memindahkan musik, misalnya dari Spotify lu, itu dia menggunakan Wi-Fi. Nah selanjutnya gue bakal bahas terkait battery and water resistance-nya ya. Nah untuk kalian baterai secara on paper gue langsung tampilin aja baik si Coros Vertix 2 ataupun si Garmin Fenix 7 Pro Sapphire Solar. Nah tapi kalau ini gue langsung bahas lebih ke yang ada hubungan dengan baterai itu si solar panelnya. Nah, solar di sini kalau di Garmin namanya juga udah ada solar ya. Dia jadi ada yang namanya solar intensity, itu widgetnya, lu bisa buka dan lu bisa ngelihat ini kayak intensitas solar yang diterima oleh si layar yang mengandung solar panel ini. Nah, berdasarkan pengalaman gua dengan kebetulan gue juga ada satu lagi Fenix 7 Sapphire Solar tapi bukan yang Pro. Ini bukan sifatnya misalnya lu tadinya udah tinggal sisa 20% terus lu panas-panasin mendadak jadi 25%. Awalnya juga gue berpikir seperti itu, tapi kalau berdasarkan pengamatan gue nih sifatnya lebih kayak mendelay kurasan baterainya aja. Misalnya kayak yang tadinya 20% kalau kita diemin terus dalam tempo waktu tertentu udah bakal jadi kayak 18%, tapi dalam konteks ini karena lu terekspos atau terkena cahaya solar atau cahaya matahari yang cukup intens, nah jadi kayak 20% itu bertahan sedikit lebih lama. Jujur gue gak ada data kayak yang saklek seperti itu, tapi intinya berdasarkan pengalaman gue dengan jam-jam Garmin yang menggunakan solar panel seperti itu. Nah sedangkan kalau misalnya untuk baterai si Coros Vertix 2 seperti yang sebelum-sebelumnya memang mereka tuh jago banget untuk kayak nge-setting dan kayak bagaimana tuh kayak menghemat baterai. Tapi again nanti video lanjutannya gue bakal update nih terkait temuan gue terkait baterai di kedua jam ini. Selanjutnya ngomongin terkait water resistant, ini dua-duanya 10 ATM. Tapi ingat ini bukan untuk dibawa diving karena
Dua-duanya ini bukan jam diving, tapi iya betul jam ini bisa untuk open water swim seperti pas awal gue bilang, dan juga bisa ya buat snorkeling lah, tapi bukan untuk diving karena Garmin sendiri juga memiliki lini khusus untuk diving yang namanya Garmin Descent. Sedangkan kalau Coros sih setahu gue sampai saat ini belum ada ya yang namanya lini untuk diving. Oke, thank you udah nonton. Semoga video Quick Hits ini bisa memberikan gambaran perbedaan spek antara kedua jam flagship ini. Again, kalau misalnya video Quick Hits intinya di sini gue hanya lebih kayak memberitahu lu informasi kayak perbedaan fitur-fiturnya. Nanti kalau misalnya gue udah bisa review lebih lanjut, gue akan lanjutkan ke product battle kalau misalnya ada dua brand yang berbeda ataupun long term review. Nah, jadi makanya selama itu jangan lupa untuk tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan lu, atau juga bisa DM kita di Instagram @WearIndonesiaOfficial atau juga follow di TikTok @WearIndonesiaOfficial. Dan kalau misalnya mau support bisa dengan like, share, dan juga komen, dan juga bisa dengan membeli produk-produk yang kita udah bahas, karena masih mungkin yang banyak belum tahu kalau channel ini dimiliki oleh WIA.id, itu nama situs kami, atau enggak Wearinasia yang merupakan perusahaan e-commerce yang menjual produk-produk ya seperti ini untuk active lifestyle, content creator, dan juga untuk traveling. Nah, link-link produknya gue udah taruh di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Gue Andrew and bye-bye.